Sobat, lihat, liang. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Masyada Fitri, mahasiswa dari program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Nasional. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai dari hasil evaluasi dan juga analisis dari kampanye konten yang telah kami jalankan pada akun beauty konten di media sosial TikTok dengan namanya Luminous Beauty ID. Penasaran? Yuk kita lihat dari hasil yang telah kita lalui dari akun beauty tersebut. Nah, di awal ini aku membahas mengenai terkait dari hambatan awal dimana kita membuat akun beauty konten ini. Seperti yang kalian tahu, berdasarkan teori uses and gratification dari Katz, Bloomer, dan juga Curvitz, audiens itu menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti kebutuhan informasi, hiburan, dan juga identitas dirinya. Nah, pada unggahan video pertama awal ini nih, konten kita tuh masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan audiens karena khususnya itu kita dari sisi kejelasan informasinya dan juga daya tarik visualnya itu masih belum memadai. Akibatnya audiens itu masih belum merasakan dapat feedback dari akun tersebut sehingga manfaatnya itu masih belum diterima maksimal oleh para audiens dan juga konten yang sajikannya itu masih belum siap sehingga dari engagementnya itu kita masih terbilang sangat rendah. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa konten beauty itu harus mampu memberikan nilai yang baik, nilai yang baik, jelas, serta juga kita harus memaparkan dari tips-tipsnya nih, karena kan kita membahas tentang konten beauty. Nah, artinya dari konten itu kita harus memberikan tips seperti kayak kecantikan, edukasi juga, dan kita juga harus memberikan pengalaman kita nih dalam menggunakan beberapa konten. Nah, yang kedua ini aku akan membahas mengenai peningkatan kita nih dalam pembuatan konten di akun Luminous Beauty ini, konsep content quality dan juga engagement-nya. Pada video kedua yang kita buat ini, kita tuh udah mulai memperbaiki nih kesalahan kita pada pertama kali kita membuat akun ini. Nah, kedua kalinya ini kita dapat dampak yang meningkatnya engagement audiens ini karena kita sejalan dengan konsep engagement rate, sehingga tuh dimana interaksi seperti like, komentar, dan juga share ini tuh jadi indikator keberhasilan kita dalam di dunia sosial media gitu. Nah, konten yang baik itu kan kita juga harus memberikan informasi yang lebih menarik dan juga relevan dan mudah dipahami. Maka dengan itu, saat kita memperbaiki konten pertama kali kita dan kita memberikan konten kedua kita ini, kita mulai mendapatkan feedback yang baik dari para audiens. Aku akan membahas lagi terkait strategi waktu saat kita mengunggah konten yang pada saat itu, kapan ya waktu yang cocok itu untuk kita mengunggah konten-konten ini agar dilirik sama para audiens. Nah, kalian tahu kan dari teori prime time dan juga algoritmanya TikTok itu. Nah, pemilihan waktu itu tuh sangat-sangat berguna untuk kita karena pemilihan waktu unggah konten dilakukan pada misalnya seperti di malam hari dengan mempertimbangkan konsep prime time media sosial yang dimana waktu dimana audiens itu paling aktif menggunakan platform digital. Selain itu, algoritma TikTok juga cenderung mendistribusikan konten lebih luas ketika kita mendapatkan interaksi dari awal. Interaksi kita tuh tinggi di awalnya. Dengan mengunggah konten pada malam hari, peluang konten itu akan segera mendapatkan like dan juga komentarnya menjadi lebih banyak, sehingga membantu kita meningkatkan jangkauan konten melalui FYP or your for your page. Itu ada evaluasi strategi, konsep trial dan trial error, dan juga bagaimana sih kita memanajemen ini konten selanjutnya. Strategi yang diterapkan untuk menunjukkan adanya proses trial and error itu yang merupakan bagian penting dalam manajemen konten media sosial. Evaluasi dari unggahan pertama digunakan sebagai dasar perbaikan pada unggahan berikutnya. Pendekatan ini tuh sesuai dengan konsep continuous evaluation, di mana kreator konten itu perlu terus menganalisis performa kontennya dan menyesuaikan strategi agar selaras dengan karakteristik audiens dan juga dinamika platformnya. Nah, dari 4 evaluasi tadi, kesimpulan analisisnya itu ya berdasarkan teori dan juga konsep media sosial dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kampanye beauty konten itu dipengaruhi oleh satu, kemampuan kontennya dalam memenuhi kebutuhan audiens sesuai dengan
konsisten dan jelas untuk konten quality-nya. Jadi pesan yang kita sampaikan itu sesuai dengan audiens. Yang ketiga itu ketepatan waktu unggah untuk memaksimalkan jangkauan atau prime time and algorithm. Yang keempat itu evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari manajemen konten digital. Jadi dari keempat ini kita belajar bahwa media sosial itu harus kita ikuti sejalan dengan konten itu dibuat. Jadi itu dari video tersebut kita jadi tahu nih hambatan apa aja dari awal yang kita terima, seperti hambatan utamanya itu seperti kurangnya engagement pada video, lalu kedua perbaikan konten, dan kedua itu perbaikan konten dan juga respons audiens yang mulai kita terima karena berbagai perubahan yang kita lalui. Akhirnya di video kedua ini kita mendapatkan reaksi yang lebih baik daripada kontennya. Oke, demikian pemaparan evaluasi dan juga analisis dari kampanye akun beauty konten yang telah kami jalankan di Luminous Beauty ID. Semoga dengan adanya konten tersebut kita bisa saling memberikan feedback yang sangat baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya.